Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Alfredus Palingongo, NPM 23412011 PM. Jadi baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam studi kelayakan bisnis, aspek hukum sangat memiliki peran yang penting untuk mempertimbangkan karena dapat mempengaruhi operasi bisnis secara signifikan. Dan berikut ini saya akan menjelaskan beberapa aspek hukum yang perlu dipertimbangkan secara rinci dalam studi kelayakan bisnis. Jadi baik, langsung saja. Yang pertama adalah perizinan dan regulasi. Di sini adalah perizinan dan regulasi, dia berperan penting untuk bisnis untuk harus memperoleh sebuah perizinan dan lisensi yang diperlukan sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku di wilayah operasinya. Atau secara tidak langsung ini dia menjelaskan bahwa perizinan dan regulasi ini sangat penting untuk untuk mendirikan suatu bisnis di suatu wilayah operasinya. Dan ini juga mungkin termasuk perizinan bisnis umum, perizinan khusus industri, perizinan lingkungan, dan lain-lain. Yang kedua adalah yang kedua adalah struktur hukum bisnis. Di dalam pemilihan struktur hukum bisnis seperti perseorangan atau satu pemiliknya, persekutuan atau dua atau lebih pemiliknya, atau perseroan terbatas dapat memiliki implikasi hukum yang signifikan terkait dengan tanggung jawab pajak dan administrasi bisnisnya. Yang berikutnya, kontrak. Nah, di sini juga kontrak sangat penting untuk memahami hukum kontrak yang berlaku untuk bisa menjalankan sebuah bisnis. Ini mencakup pembuatan interpretasi dan penegakan kontrak dengan pihak lain, termasuk pemasok, pelanggan, dan mitra bisnis. Dan berikutnya kepemilikan intelektual. Nah, di sini juga kepemilikan intelektual ini sangat penting sekali dalam studi kelayakan bisnis. Di antara lainnya untuk menjadi acuan perlindungan hak kekayaan intelektual seperti merek dagang, hak cipta, dan paten adalah aspek penting dalam menjaga keunggulan kompetitif. Nah, studi kelayakan bisnis juga harus memperhitungkan strategi untuk melindungi dan memanfaatkan kepemilikan intelektual perusahaan. Yang berikutnya adalah peraturan ketenagakerjaan. Nah, di sini kita harus memahami aturan dan regulasi terkait ketenagakerjaan seperti kontrak kerja, upah minimum, jam kerja, hak pekerja, dan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja. Karena itu sangat penting dalam menjalankan bisnis dengan cara yang sesuai dengan hukum. Yang berikutnya adalah pajak. Di sini jelaskan bahwa analisis kelayakan bisnis harus memperhitungkan yang namanya implikasi pajak yang berlaku pada tingkat lokal, regional, nasional. Karena ini juga mencakup pajak penghasilan, pajak penjualan, pajak properti, dan kewajiban pajak lainnya. Yang berikutnya adalah kepatuhan hukum. Nah, di sini juga kepatuhan hukum ini sangat penting untuk menjadi acuan untuk kita memperhatikan bahwa di dalam sebuah bisnis membutuhkan yang namanya kepatuhan hukum. Karena sebuah bisnis harus mematuhi semua hukum dan peraturan yang relevan dalam operasinya, termasuk termasuk hukum lingkungan, hukum perlindungan konsumen, hukum anti diskriminasi, dan hukum lainnya yang berkaitan dengan industri-industri dan lokasi bisnis. Dan dari aspek-aspek atau aspek-aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis yang saya jelaskan tadi, saya dapat melakukan penarikan kesimpulan bahwa kita harus memperhatikan dan memahami aspek hukum ini dengan cermat dapat membantu memastikan bahwa bisnis beroperasi dengan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, mengurangi risiko litigasi dan masalah hukum lainnya yang dapat mengganggu keberhasilan bisnis. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.